Pernah nggak sih lo nonton film horor yang dari awal kelihatan niat banget, tapi entah kenapa kayak ada yang kurang nempel? Nah, itu kira-kira yang gue rasain waktu nonton Shutter versi remake dari Falcon Pictures ini. Halo teman-teman penikmat film, gue jadi cukup penasaran waktu Falcon ngumumin mau remake Shutter. Soalnya film original dari Thailand itu kan udah kayak legenda, salah satu horor Asia paling ikonik. Jadi ekspektasi gue, ya lumayan tinggi. Tapi setelah nonton versi Indonesianya, yang digarap sama Herwin Novianto ini, oke, sedikit konteks dulu. Film ini masih ngambil kisah klasik tentang Darwin, seorang fotografer yang hidupnya berubah setelah tiap hasil jepretan kameranya mulai nunjukin bayangan aneh. Bukan cuma itu, setiap foto kayak ngingetin dia sama masa lalu kelam yang berusaha dia tutup rapat-rapat. Pia, pacarnya, mulai curiga dan ngebantu nyari tahu siapa sosok di balik bayangan-bayangan itu, sampai akhirnya mereka sadar, yang ngejar bukan cuma hantu, tapi juga rasa bersalah yang belum diselesaikan. Sampai di sini, premisnya masih solid banget. Hantu, trauma, dan fotografi. Tapi sayangnya, eksekusinya nggak semenyeramkan ide dasarnya. Versi remake-nya kali ini disutradarai Herwin Novianto. Dan yang menarik, film ini berani banget ngambil pendekatan yang lebih lokal. Bukan cuma soal setting dan budaya, tapi juga pesannya. Isu pelecehan seksual di kampus, ketimpangan kekuasaan, sampai sistem hukum yang gak adil, semuanya diselipin lewat kisah hantu yang menuntut balas. Masalahnya, sayang banget nih, film ini tampil setengah matang. Awal sampai pertengahan tuh rasanya kayak nonton kompilasi teror. Cepet banget, belum sempet kebangun tensinya, udah pindah lagi. Padahal potensi atmosfer horornya tuh gede banget. Masalah utama film ini sebenarnya bukan di ide, tapi di execution. Remake itu tricky, dan Falcon kayaknya masih bingung antara hormati versi original atau bikin yang baru. Alhasil, jadinya setengah-setengah. Beberapa adegan kayak diambil mentah-mentah dari film Thailandnya, tapi nggak diadaptasi dengan gaya modern yang cocok. Bahkan ada beberapa momen yang malah cringe, kayak adegan tangga itu. Iyain aja deh. And bagian akhirnya, terasa banget penulis naskahnya lagi kehabisan bensin. Udah dibangun penuh, tapi penutupnya malah datar. Yang seharusnya jadi momen plot twist wow, jatuhnya malah, udah gitu aja. Dari awal sampai pertengahan film, pacingnya tuh kayak digeber gaspol tapi nggak tahu mau kemana. Kesan yang gue dapet, kayak nonton kompilasi teror random yang disusun biar kelihatan intens, tapi malah capek ngikutinnya. Sound design-nya lumayan niat sih. Ada beberapa efek yang bikin merinding, tapi di sisi lain terlalu banyak jeder-jeder sampai hilang momen sunyi yang seharusnya bikin tegang. Padahal kadang diam itu justru lebih menakutkan. Dan entah kenapa Falcon masih aja punya kebiasaan nyelipin lagu-lagu random di tengah adegan horor. Lagi serius, tiba-tiba ada soundtrack yang kayak sinetron patah hati. Auto hilang tegangnya, bos. Tapi, nggak semua hal di film ini jelek ya. Ada beberapa hal yang patut diapresiasi. Pertama, visual dan artistiknya cakep banget. Properti fotografi analog, nuansa ruang gelap, detail polaroid, semua kelihatan niat. Kedua, pesan moralnya ngena. Dan yang paling gue apresiasi, film ini berani ngangkat isu kekerasan seksual di kampus. Ini relevan banget dengan realitas sekarang, dan bisa jadi pengingat keras bahwa kadang monster paling menakutkan tuh bukan hantu, tapi manusia. Film ini berani ngangkat isu kekerasan seksual di dunia kampus, dan itu penting banget. Karena banyak kasus kayak Lilis, si arwah utama, yang di dunia nyata pun nggak dapet keadilan. Dan di sini Niken Anjani tampil keren banget sebagai hantu merah yang bikin takut sekaligus bikin lo kasian. Dia nggak cuma jadi sosok seram, tapi simbol dari korban yang suaranya dibungkam sistem. Apalagi di ending, ketika Pia akhirnya jadi sosok yang berani ngungkap kebenaran, bukan cuma korban keadaan. Itu keren banget. Strong message. Vino cocok banget sih jadi Darwin. Mukanya tuh udah punya aura salah tapi denial. Enya Geraldine juga lumayan solid di sini. Gue suka banget perubahan karakternya yang dari cewek suportif jadi aktivis yang tegas di akhir. Itu nambah bobot emosional film ini. Dan ya, meski filmnya horor, vibe-nya kadang malah kayak drama FTV yang dikasih bumbu setan dikit. Mungkin karena tone-nya nggak terlalu gelap, padahal Shutter versi Thailand tuh dapet banget karena nuansa kelamnya.
Gua ngerti sih, Falcon pengen bikin versi yang lebih relevan buat penonton sekarang. Tapi remake itu bukan berarti harus plek ketiplek. Dan sayangnya, banyak adegan yang masih copy-paste dari versi aslinya, tanpa improvisasi yang bikin beda. Kayak, ini tahun 2025, tapi kok gaya menakut-nakutinya masih gaya tahun 2000-an. Ada beberapa slow motion yang jujur aja, malah bikin ketawa. Bukan karena efeknya keren, tapi karena aneh. Jadi bukan film yang buruk banget, tapi juga belum bisa dibilang berhasil sebagai remake. Yang jelas, Shutter masih punya niat baik dan pesan yang penting. Dia nyoba ngomong soal trauma, rasa bersalah, dan suara korban. Cuma sayang, semua itu ketutup sama eksekusi yang tanggung. Film ini tuh kayak hasil foto yang belum fokus. Lo bisa lihat gambarnya, tapi blur dikit, jadi nggak sepenuhnya nyampe. Kalau lo belum nonton versi Thailandnya, mungkin film ini masih bisa terasa segar dan bikin mikir. Tapi buat yang udah cinta sama originalnya, ya siap-siap aja agak kecewa. Tapi ya namanya juga remake. Selalu jadi perdebatan antara mau setia atau mau beda. Dan Shutter ini ada di tengah-tengah, nggak jelek, tapi juga nggak berani keluar jalur. Sampai ketemu di review selanjutnya, dan ingat, kalau fotomu ada bayangan aneh, mending hapus aja, jangan ditelusuri. Bye-bye!